Lebaran, masyarakat beribadah dan merayakan kemenangan dalam kondisi pandemi. Tahun lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri dengan memberikan keringanan kepada perusahaan untuk membayar hak karyawan dengan cara dicicil. Tahun ini pemerintah belum memutuskan seperti apa skema pencarian atau maksud kami skema pencairan THR. Jika skema yang dikeluarkan pemerintah akhirnya sama, bagaimana masyarakat harus mengatur keuangannya jelang puasa dan lebaran yang selalu dikaitkan dengan kenaikan harga bahan pokok. Kami hadirkan perbincangannya dalam Dialog Nusantara siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kami di studio melalui sambungan Zoom pengamat keuangan Rista Zwestika. Selamat siang Mbak Rista. Halo, selamat siang Mbak Lydia. Baik Mbak, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV Mbak. Mbak Rista, ini setahun sudah pandemi COVID-19 di tanah air. Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi tanah air saat ini Mbak? Oke, kita harusnya sedikit prihatin gitu ya Mbak Lydia ya, karena COVID ini udah 1 tahun lebih. Itu artinya kan berimbas juga dengan kondisi keuangan, terutama keuangan keluarga gitu ya. Dimana nanti di bulan April kita sudah memasuki puasa yang kedua dengan adanya si kondisi COVID-19 ini gitu. Nah tapi kalau misalnya dilihat lagi sebenarnya gini, di saat masa krisis pun kalau misalnya kita cepat beradaptasi, maka di situ banyak peluang yang sebenarnya bisa kita lakukan Mbak Lydia gitu ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat apakah kondisi keuangan saat ini memang ada riskan? Ya sudah pasti Mbak, ada beberapa golongan yang karena kondisi tadi ya Mbak Lydia juga sempat announce gitu ya, bahwa ada yang THR-nya dibayar cicil, bahkan ada THR-nya yang ditunda, bahkan THR-nya hilang sama sekali gitu ya. Cuma bagaimana dengan kondisi seperti ini? Yuk kita tetap harus bangkit karena memang ada biaya beban kehidupan yang memang tetap harus kita jalankan Mbak Lydia, seperti itu. Baik Mbak Rista, di jelang Ramadan tahun 2021 itu artinya 2 kali masyarakat kita menjalani ibadah puasa dan lebaran di tengah pandemi saat ini. Akankah dua kondisi tadi di saat pandemi dan juga Ramadan 2021 ini membuat daya beli masyarakat kita jadi rendah? Tanggapan Anda bagaimana Mbak jika dilihat dari sisi keuangan masyarakat saat ini? Oke, kalau misalnya kita berpatokan di tahun 2020 mungkin ya Mbak ya, kemungkinan memang tingkat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 juga memang turun gitu ya. Nah, kalau kita melihat di 2021 ini orang sudah mulai bisa beradaptasi Mbak Lydia gitu. Artinya masyarakat kita sudah menganggap bahwa oke, ini memang ada resiko, ada COVID-19 gitu. Tapi kita tidak hanya berdiam diri. Contohnya saat ini sudah banyak masyarakat kita juga yang bisa melihat peluang atau switch gitu ya, melihat untuk berbisnis gitu ya. Jadi tidak hanya tinggal diam. Kalau dibilang apakah di tahun 2021 mendekati bulan puasa dan lebaran ini daya belinya menurun, bisa dikatakan juga bisa iya bisa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat Mbak, kedepannya sih sudah pasti daya beli masyarakat juga pasti sudah bisa mengimbangi gitu ya. Jadi ngelihatlah sekarang ya masyarakat sudah berani keluar rumah gitu ya, tentu dengan protokol kesehatan yang tepat juga gitu. Jadi kalau dibilang apakah daya belinya menurun, saya rasa sih di tahun 2021 ini beranjak akan meningkat Mbak gitu. Baik, Mbak Rista, di pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan terkait kebijakan pembayaran THR dan masih belum memutuskan apakah nanti tunjangan hari raya ini harus dibayarkan full atau dicicil. Menurut pandangan Mbak Rista, ini melihat kondisi saat ini, kebijakan apa yang paling mungkin diambil pemerintah, Mbak? Oke, kalau kebijakan ini kan kita masih menunggu gitu ya Mbak, saya juga tidak bisa langsung bilang, kayaknya pemerintah akan gini nih ke arahnya gitu ya, itu juga enggak. Cuma dari sisi kita sebagai masyarakat, yuk saat ini kalau misalnya memang gitu ya, kita masih punya income, maka diatur keuangan yang Mbak Lydia gitu ya. Jadi saya tidak bisa berbicara dari sisi masyarakat, dari pemerintah, tapi berbicara dari sisi masyarakat atau individu gitu ya. Karena memang kondisinya adalah masih ada gitu ya teman-teman kita di luar sana yang pendapatannya masih berkurang gitu ya, atau dibayarkan hanya 50%-nya gitu. Atau ada juga teman-teman kita yang tidak berdampak sama sekali income-nya gitu ya, karena perusahaannya everything is okay gitu ya. Nah kemudian ada juga teman-teman kita yang satu kondisi mereka kehilangan pekerjaannya. Nah bagaimana melihat ini gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber source income yang ada saat ini dengan dilakukan namanya perencana keuangan. Artinya coba di list lagi pengeluaran setiap bulan, mana pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting dan hanya berdasarkan keinginan semata. Kalau misalnya memang bisa kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan, maka dananya bisa kita ajukan untuk misalnya ke dana darurat atau misalnya ke dana persiapan untuk kita menghadapi bulan puasa maupun lebaran gitu ya Mbak Lydia ya. Jadi benar-benar harus di-maintain banget keuangannya gitu.
Baik Mbak Rista, puasa dan lebaran ini selalu dikaitkan dengan kenaikan harga bahan pokok. Meski kondisi ini berulang setiap tahunnya, bagaimana harusnya masyarakat menghadapi ini, Mbak? Oke, kalau dibilang ini kan sudah kebiasaan nih Mbak ya, di bulan puasa gitu ya, di hari-hari tertentu seperti kayak Lebaran, bulan puasa, kemudian Natal, Tahun Baru gitu ya, itu artinya waktu-waktu yang sebenarnya tidak bisa kita perkirakan bahwa harga akan naik gitu ya, tinggal kenaikannya berapa persennya aja. Nah harusnya gitu ya, kita kalau misalnya tadi aware dengan kondisi keuangan kita bahwa resiko itu bisa hadir kapanpun gitu ya, bahwa harga bisa naik kapanpun gitu ya, artinya kita harus punya spare budget gitu ya, artinya kita harus mengatur keuangannya di mana dalam posisi-posisi tertentu akan ada pembengkakan biaya nih gitu. Contoh kayak bulan puasa dan lebaran ini gitu ya. Nah, tapi kan sudah pasti nih Mbak Lydia sama yang nonton hari ini gitu ya. Kondisi lebaran dan puasa ini hampir sama di tahun 2020. Berbeda dengan kondisi lebaran dan puasa tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dimana kita euforia banget gitu ya Mbak. Nah di sini masih ada dana-dana yang sebenarnya atau pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita tekan Mbak Lydia gitu ya. Jadi kita lebih fokus mana sih yang skala prioritas yang memang kita butuhkan dalam kita menghadapi bulan puasa dan lebaran nanti gitu Mbak Lydia. Baik Mbak Rista, menjalani bulan Ramadan harusnya ini bisa membuat anggaran kita lebih irit karena makan hanya dua kali sehari saat sahur dan juga saat buka puasa seperti itu. Ditambah lagi pelaksanaan Ramadan tahun ini dilakukan berbarengan di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira dengan kondisi seperti tadi, mungkinkah ini bisa membantu menekan pengeluaran kita sehingga jadi surplus atau justru pengeluaran kita jadi malah membengkak? Kalau menurut Mbak Rista bagaimana Mbak? Oke, nah Mbak Lydia udah ada jawabannya gitu ya. Apakah surplus, apakah sebenarnya pengeluaran kita malah makin membengkak? Semuanya tergantung lagi dengan kondisi keuangan kita dan bagaimana kita merencanakannya. Seharusnya gitu ya, idealnya kalau misalnya tidak terlalu banyak pengeluaran berarti kan ini akan surplus gitu ya. Nah cuma kalau misalnya dari awalnya tidak dilakukan perencanaan keuangan dengan tepat gitu ya, dengan ada kondisi seperti ini, berarti sebenarnya dari awalnya sudah minus nih Mbak Lydia gitu ya. Nah tapi dengan ada pengurangan, tidak terlalu habitnya banyak banget uang yang dikeluarkan gitu ya, berarti ini ada pos-pos yang harus sebenarnya kita ada budget-budget yang sebenarnya bisa kita sisihkan atau kita simpan. Contoh untuk dana darurat atau contoh nih Mbak ya untuk misalnya daya kesehatan tubuh kita, kan kita butuh vitamin segala macam karena COVID ini kan menyerang daya tahan tubuh kita gitu ya. Nah jadi ada satu sisi yang bengkak, ada satu sisi yang sebenarnya bisa kita tekan. Nah bagaimana cara kita melakukan ini? Tadi dilihat tadi berdasarkan skala prioritas wajib, butuh dan ingin. Yang wajib dulu, yang butuh dulu yang kita keluarkan, maka yang bersifat keinginan itu nanti dulu gitu, disesuaikan dengan budgetnya. Dari sana kita akan melihat apakah kita bisa surplus, apakah kita bisa minus gitu ya. Seharusnya sih bisa surplus Mbak. Baik Mbak Rista, setiap kali kita stay at home banyak sekali godaan untuk belanja online. Bagaimana menyiasatinya Mbak? Namun jangan dijawab dulu Mbak, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara yang akan kami lanjutkan usai jeda.